Audio Jungle. Audio Jungle. Lex serta, Lex stricta, hukum harus jelas, tertulis, dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Rescue. Saya Arsyanti Megananda sebagai pembicara pertama, Siva Maulida Fahmia siap sebagai pembicara kedua, dan Salis Khairul Fatna sebagai pembicara ketiga dengan mosi urgensi pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan juri yang arif dan bijaksana. Sebagai pembicara pertama, izinkan saya mengantarkan mosi perdebatan ini melalui dua aspek. Pertama, historitas kejaksaan dalam perjalanan konstitusi Indonesia. Yang kedua, dilema institusional kejaksaan di antara eksekutif dan yudikatif. Dengan juri, setelah 79 tahun merdeka, Indonesia telah melalui beberapa konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 amandemen di era reformasi. Namun, baik dalam Undang-Undang Dasar sebelum maupun setelah amandemen, tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit menyebut institusi kejaksaan. Bahkan frasa jaksa agung hanya ditemukan dalam konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan hanya sebatas konteks pejabat negara yang diadili di Mahkamah Agung tanpa menyentuh peran kejaksaan dalam struktur negara. Sedangkan kepolisian Dewan Juri yang terhormat, meskipun dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan juga tidak disebutkan kepolisian sebagai alat negara mendapat tempat pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Oleh karena itu, menjadi wajar apabila terdapat keraguan terhadap posisi kejaksaan sebagai eksekutif atau yudikatif. Dewan Juri yang terhormat, sebagian akademisi berpendapat bahwa kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan, maka pimpinan kejaksaan juga ditafsirkan sebagai pimpinan badan pemerintahan pada kekuasaan eksekutif. Selain itu, kejaksaan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau eksekutif benar. Namun di sisi lain Dewan Juri terdapat pula pendapat bahwa kejaksaan haruslah masuk ke dalam ranah yudikatif. Hal ini didasarkan pada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang 11. Kejaksaan yang tugas dan wewenangnya menjalankan fungsi peradilan harus di ranah yudikatif. Dewan Juri yang terhormat, ketidakjelasan mengenai status kejaksaan inilah yang menciptakan kontradiksi dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Berdasarkan aspek historitas konstitusi dan dilema kejaksaan yang berada di bayang-bayang dua cabang kekuasaan negara, menjadi penting untuk mengulas urgensi pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh mana kejaksaan perlu diatur dalam konstitusi dan bagaimana sebaiknya menentukan status kejaksaan akan menjadi titik tolak perdebatan kali ini. Ulasan komprehensif dan holistik yang akan disajikan pembicara kedua dan ketiga. Dewan Juri yang terhormat, perkenankan di sini saya dengan tegas mendukung mosi kali ini dengan 3 argumen utama. Pertama, jaminan konstitusional bagi kejaksaan sebagai main state organ. Dewan Juri, kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan idealnya ditempatkan sebagai main state organ yang harus diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar seperti MA dan MK. Merujuk pada teori organ negara oleh Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, bahwa lembaga negara menjalankan fungsi spesifik untuk tujuan negara. Namun berbeda dari MA dan MK, kejaksaan justru tidak memiliki jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar, sehingga statusnya sering dipertanyakan dan memicu polemik hukum serta politik. Pun menjadi lebih ironis ketika KY yang merupakan organ penunjang justru mendapat tempat tersendiri. Juga kepolisian yang mana sebagai alat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kita bisa melihat kasus Yusril Iza Mahendra pada tahun 2010 yang menunjukkan dampak dari ketidakpastian ini. Yusril menolak disidik oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji karena Hendarman tidak dilantik ulang di Kabinet Indonesia Bersatu II. Ini menunjukkan lemahnya posisi hukum kejaksaan akibat ketiadaan landasan konstitusional yang jelas. Pun putusan MK pada akhirnya menyatakan bahwa masa jabatan Jaksa Agung terikat dengan masa kabinet yang sedang berlangsung, yaitu dimulai ketika dilantiknya anggota kabinet dan habis ketika masa kabinet itu berakhir. Hal ini setidaknya menjadi indikasi awal perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai posisi kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar.
Dewan Juri, dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, bahwa pengaturan kejaksaan sebenarnya pernah dibahas dalam amandemen kedua, di mana sebagian besar fraksi MPR mendukung agar kejaksaan diatur dalam konstitusi. Namun, usulan ini tidak disahkan dan menciptakan celah dalam struktur ketatanegaraan. Menurut RN Surahman dan Jan S. Maringka, dalam eksistensi kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara, lebih dari 100 negara termasuk negara-negara ASEAN telah mengatur posisi kejaksaan dalam konstitusi untuk menjamin stabilitas dan independensinya. Kita bisa melihat di Singapura contohnya, pengaturan kejaksaan dalam konstitusi terbukti efektif. Berdasarkan survei Edelman Trust Barometer, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan Singapura itu sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pentingnya posisi konstitusional bagi lembaga ini. Kemudian argumen kedua kami yaitu pentingnya independensi kejaksaan untuk menegakkan keadilan tanpa intervensi. Dewan Juri, kejaksaan saat ini berada di bawah ranah eksekutif, di mana jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun fungsi kejaksaan berkaitan dengan tugas yudikatif yang harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk eksekutif. Pun secara konseptual, berdasarkan asas dominus litis, jaksa merupakan pengendali perkara yang memiliki kendali penuh atas proses penuntutan yang membutuhkan kemandirian penuh dalam menegakkan hukum. Sejarah juga menunjukkan bahwa intervensi eksekutif seringkali melemahkan kejaksaan. Contohnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberhentikan Jaksa Agung Suprapto, disusul Mr. Gunawan pada tahun 1962 yang diduga terkait penyelidikan korupsi Kabinet Menpora. Pada Presiden B.J. Habibie, Jaksa Agung Asujono juga diberhentikan setelah 3 bulan karena ingin menyelidiki mantan Presiden Soeharto. Berbeda namun memiliki indikasi yang sama, Presiden Jokowi juga mengangkat Jaksa Agung H.M. Prasetyo yang mana meski masih menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem dan penunjukannya tanpa melibatkan PPATK dan KPK seperti saat memilih anggota kabinet lainnya. Ini menunjukkan lemahnya independensi kejaksaan akibat tiadanya pengaturan konstitusional. Bukankah apabila pengaturan kejaksaan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar akan memberikan kepastian dan menjamin independensi kejaksaan yang lebih kuat? Dewan Juri yang terhormat, poin terakhir yang menjadi perhatian kami adalah pentingnya amandemen konstitusi untuk menjamin stabilitas hukum bagi kejaksaan. Thomas Jefferson dalam konsepnya tentang constitutional endurance yang menyatakan bahwa konstitusi seharusnya diperbarui agar relevan dengan kondisi zaman. Ia menyatakan it should not govern the living, yang berarti yang mati tidak berhak mengatur yang hidup. Dewan Juri, Undang-Undang Dasar kita terakhir kali diamandemen pada tahun 2002 yang menjadikannya lebih dari 2 dekade tanpa pembaruan. Maka ini adalah saat yang tepat untuk meninjau kembali konstitusi demi relevansi yang lebih baik. Melalui pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar memberikan stabilitas hukum jangka panjang bagi lembaga ini karena Undang-Undang Dasar lebih sulit diubah dibandingkan undang-undang biasa. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai perlindungan yang kuat dan tahan lama bagi lembaga kejaksaan dari campur tangan politik atau kekuatan eksekutif yang selalu berfluktuasi. Adapun aspek yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar lain, pertama yaitu prinsip-prinsip dasar tugas dan fungsi kejaksaan, kedua independensi dan jaminan kebebasan dari intervensi eksternal, yang ketiga mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan jaksa agung, yang keempat adalah kewenangan dan batasan tugas kejaksaan dalam penegakan hukum, dan yang terakhir adalah kedudukan kejaksaan dalam struktur kekuasaan negara. Dewan Juri, dari ketiga poin utama ini kami yakin bahwa amandemen Undang-Undang Dasar yang mengatur kedudukan kejaksaan akan memberikan kepastian hukum, independensi dan stabilitas yang lebih kuat bagi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, adalah penting bagi kita untuk mengamankan posisi kejaksaan secara konstitusional agar dapat berfungsi sebagai pelindung keadilan dan penegak hukum tanpa campur tangan politik. Sekian dan terima kasih. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan, seperti halnya pengaturan kejaksaan yang tidak diperlukan dalam Undang-Undang Dasar. Perkenalkan, saya sebagai pembicara ketiga berdiri di posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Dengan mempertimbangkan faktor historis, yuridis, serta efektivitas, saya akan memaparkan argumentasi mengapa kejaksaan tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk dalam ranah argumentasi, izinkan saya merespon beberapa poin dari pihak pro. Pertama, pihak pro menyebutkan bahwa posisi kejaksaan memerlukan jaminan konstitusional untuk menjamin independensinya. Namun, secara historis, kejaksaan telah berjalan konsisten sebagai bagian dari eksekutif. Di era Majapahit, jabatan seperti Diaksa dan Adiaksa dijalankan oleh Gajah Mada sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Hayam Wuruk. Hingga era modern, kejaksaan tetap ditempatkan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab pada eksekutif, sehingga kedudukannya saat ini sudah tepat tanpa perlu dimasukkan dalam konstitusi. Selain itu, membandingkan kejaksaan dengan kepolisian yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar tidaklah relevan. Kepolisian diatur dalam bab pertahanan dan keamanan negara untuk menegaskan perannya sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan nasional, bukan semata-mata sebagai lembaga penegak hukum. Sementara kejaksaan berperan sebagai lembaga penuntut, bukan
sebagai alat pertahanan, sehingga tidak tepat jika membandingkan kebutuhan pengaturan konstitusional antara keduanya. Dewan Juri yang terhormat, poin utama kontra adalah bahwa kejaksaan memiliki constitutional importance meski tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Jimda Sidiki dalam bukunya yang berjudul Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, lembaga yang memiliki constitutional importance tetap dapat menjalankan fungsi vital tanpa disebut dalam Undang-Undang Dasar, asalkan berperan penting untuk mencapai tujuan konstitusi. Dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, memberi dasar bagi pengaturan kejaksaan melalui undang-undang. Sebagai state attorney, kejaksaan berfungsi menuntut atas nama negara dan melindungi kepentingan publik di bawah wewenang eksekutif. Dengan pengaturan dalam undang-undang, kejaksaan dapat menjaga fleksibilitas dan peran konstitusionalnya tanpa perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, poin kedua adalah bahwa independensi kejaksaan sudah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut, jaksa diakui sebagai pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum atas nama negara. Di sini kejaksaan sudah menjalankan fungsi independen dalam penegakan hukum tanpa harus diatur dalam konstitusi. Kemandirian ini diperkuat dengan adanya asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas ini memberikan kewenangan eksklusif bagi Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara tertentu demi kepentingan umum, meskipun terdapat bukti untuk diajukan ke pengadilan. Penerapan asas oportunitas dapat dilihat dalam kasus Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah, di mana mereka adalah pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menarik perhatian publik karena ada kecurigaan bahwa pihak terkait dikriminalisasi. Pada akhirnya, Jaksa Agung Darmono menerapkan asas oportunitas untuk menghentikan perkara ini dengan tujuan menjaga stabilitas publik. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan telah memiliki wewenang yang cukup untuk bertindak mandiri tanpa intervensi, pun membuktikan bahwa kejaksaan dapat menjaga independensinya secara fungsional tanpa harus diatur secara konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, kami mengusulkan solusi yang lebih efektif dan juga responsif untuk memperkuat posisi independensi kejaksaan melalui revisi undang-undang dengan berikut langkah. Yang pertama, menempatkan Kejaksaan Agung di luar kabinet. Dengan posisi ini, Jaksa Agung tidak terikat dengan kabinet sehingga tidak bergantung pada masa pemerintahan presiden. Kedua, melibatkan persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Prosedur ini akan meniru mekanisme pemilihan Kapolri sehingga terdapat proses check and balance dengan melibatkan DPR sebagai representasi rakyat dan menjamin bahwa Jaksa Agung yang diangkat memiliki integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan presiden. Ketiga, mengatur syarat non-afiliasi politik untuk calon Jaksa Agung. Berdasarkan putusan MK nomor 6 tahun 2024, Jaksa Agung tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik setidaknya 5 tahun sebelum pengangkatan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Jaksa Agung yang diangkat bebas dari pengaruh politik sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh independensi. Keempat, penguatan asas oportunitas dan pembatasan intervensi eksternal. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan berbagai argumen yang disampaikan terlihat jelas bahwa kejaksaan sudah berstatus konstitusional importance dan independensinya telah terjamin melalui undang-undang yang berlaku. Mengatur kejaksaan dalam konstitusi justru membatasi fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan hukum yang dinamis. Sebagai alternatif yang lebih responsif dan adaptif, revisi undang-undang adalah solusi yang paling tepat untuk memperkuat posisi dan independensi kejaksaan. Dengan demikian, saya menegaskan bahwa pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar tidak diperlukan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada ujung perdebatan. Baik pro maupun kontra telah menyampaikan argumentasinya masing-masing secara tegas dan lugas. Maka tibalah kita pada kesimpulan atas sesi perdebatan kali ini. Kedua pihak tentu menginginkan terciptanya independensi kejaksaan tanpa intervensi dari lembaga manapun dengan cara yang berbeda, di mana pihak pro menekankan pentingnya jaminan konstitusional bagi kejaksaan agar mendapatkan menjalankan fungsinya secara independen dan bebas dari intervensi dengan memasukkan kejaksaan dalam undang-undang dasar. Tim pro meyakini bahwa kejaksaan akan memiliki stabilitas hukum yang lebih kuat dan independensi yang terjaga, seperti negara Singapura yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi kejaksaan karena diatur secara konstitusional. Kemudian Dewan Juri, pihak kontra secara tegas menangkis argumen pembicara pro memasukkan pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar berisiko membuat pengaturan lembaga ini statis dan tidak responsif terhadap perkembangan hukum dan zaman. Pun secara historis, kejaksaan selalu menjadi
bagian dari eksekutif dari era Majapahit hingga sekarang, sehingga kedudukannya sudah sesuai tanpa perlu diatur dalam konstitusi. Penegasan pembicara kontra selanjutnya adalah kejaksaan sebagai lembaga dengan konstitusional important meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Selama kejaksaan memiliki fungsi yang krusial untuk mencapai tujuan konstitusi, tetap harus menjalankan peran vitalnya sebagaimana dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta independensi kejaksaan sudah terjamin melalui undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Adapun Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua solusi yang kami simpulkan. Pertama, solusi jangka pendek dengan memastikan independensi kejaksaan dalam posisinya saat ini melalui perubahan Undang-Undang Kejaksaan. Yang kedua, Dewan Juri, solusi jangka panjang yang mencakup pembaruan kesepakatan politik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menegaskan posisi kejaksaan lebih dari bagian dari kekuasaan yudikatif. Sekian dan terima kasih.